Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir surat Ali Imran. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Maka bagaimana jika kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang terjadinya, dan setiap jiwa akan disempurnakan balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Surat Ali Imran ayat 25. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Kaifa idza jama'nahum, fa kaifa idza jama'nahum, maksudnya adalah istifham di sini lit ta'zim, pertanyaan lit ta'zim, artinya ma'azama ma takunu haluhum fi dzalikal yawm wa ma ashadda hasratahum idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi. Ini makna dari fa kaifa idza jama'nahum. Ya, pertanyaannya untuk membesarkan masalah. Artinya alangkah besar masalah mereka di hari tersebut, dan alangkah besar kerugian atau penyesalan mereka. Alangkah besar penyesalan mereka apabila kami mengumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan tentang terjadinya, yakni hari kiamat. Dan lam di liyaumin itu untuk taukid, ya, untuk makna taukid, ya, penjelasan tentang waktu. La raiba fi, hari yang tidak ada keraguan tentangnya. Lafaz ini ada dua makna. Yang pertama, imma annahu khabar bimakna an-nahi, dia merupakan khabar yang artinya adalah pelarangan, maksudnya la tartabu fihi, janganlah kamu ragu tentangnya. Atau annahu khabarun ala haqiqatihi, atau maknanya dia kalimat khobar sesuai dengan hakikatnya. Ini persis seperti penjelasan beliau ketika menjelaskan ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya. Jadi maknanya merupakan khobar bimakna nahi atau khobar sesuai dengan hakikatnya. Artinya hari ini tidak ada keraguan. Hari kiamat itu tidak ada keraguan, pasti dia terjadi, ya. Dan hal itu ditunjukkan oleh Al-Quran, Alkitab, dan Sunnah serta akal. Ya. Ammal kitabu fama aktsarul ayati allati fiha itsbatu al-yaumil akhir. Adapun dari Al-Qur'an, alangkah banyak ayat-ayat, ya, yang menjelaskan tentang penetapan adanya hari kiamat, dan alangkah banyak, ya, al-amsal, ya, wa ma aktsarul amsala allati yadribuha Allah azza wa jalla li itsbati hadzal yaum bi ba'tsil khalaiq. Alangkah banyak permisalan-permisalan atau masal-masal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menetapkan tentang hari ini, hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti kalau kita baca surat An-Naba misalkan, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'anil naba'il 'azim. Tentang apa mereka saling bertanya? Tentang berita yang besar. Para ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud dari an-naba al-azim, tetapi ikhtilaf di sini ikhtilaf tanawu', bukan ikhtilaf tadad. Sebagian ulama mengatakan adalah Al-Quran, dan sebagian ulama mengatakan al-yaumul ba'ats, hari berbangkit, ya, tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, karena isi dari surat An-Naba adalah tentang hari berbangkit, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat ini beberapa dalil-dalil tentang adanya hari berbangkit, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Di antara dalam surat An-Naba ini ayat yang ke-14 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Perhatikan 4 ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami menurunkan dari awan hujan, ya, airnya yang deras. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuhan-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang, yang lebat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian itu, ya, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil tentang adanya hari berbangkit. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali untuk membangkitkan manusia. Ya. Tanah yang tandus, yang dulunya tidak ada tanaman-tanaman, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan subur. Siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut? Dengan satu air, ya, muncullah habban wa nabata, biji-bijian, ya, apa yang kita makan dari beras, dari gandum, dan berbagai macam jenis biji-bijian itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari air yang satu. Wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan, ya, berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah berbagai macam rasa dan berbagai macam warna, ya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Kemudian Allah berfirman, inna yawmal fasli kana miqata, kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu hari yang telah ditetapkan. Subhanallah. Jadi ayat-ayat yang semacam ini itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran untuk menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Kita semua pasti meninggal, kemudian kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan balasan dari apa yang kita telah lakukan di atas muka bumi ini. Dari Al-Quran sangat banyak sekali. Begitu juga dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit. Adapun dari akal, saya akan bacakan dari perkataan Syekh. Beliau berkata, wa amma fil aqli فلأن الأقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة
la budda an yakuna laha ma'adun tuhasabu fihi ala ma umirat bihi li'annahu laysa minal ma'quli an yunshi'a Allahul khaliqata ya'muruha wa yanhaha wa yab'athu ilayha ar-rusula wa yanzilu 'alayha al-kutuba wa tustabahu dima'u man lam yunaffidh hadhihi al-kutub wa yattabi' ha'ula'i ar-rusula thumma takunu an-natijatu an tamuta hadhihi al-bashariyatu wa la tub'ath wa takunu turaban walau waqa'a hadha al-fi'lu min ayyi ahadin lakila hadha safahun min asfahi as-safah walau anna al-insana sana'a thawban wa khatahu wa atqanahu thumma fi an-nihayati ahraqahu fatalifa wa lam yabqa lahu atharun la'adda an-nasu kulluhum hadha safahan فكيف بهذه الخالقة التي خلقها الله عز وجل وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل. Ini dari sisi akal. Menurut akal, ya, akal menunjukkan secara darurat bahwa makhluk ini, ya, mesti dia memiliki ma'ad, ya, tempat ada negeri kembali, hari kembali. Kita semua akan dikembalikan, di mana seluruh makhluk akan dihisab, karena sesuatu karena tidak masuk akal jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah memberikan perintah kepada makhluk dan memberikan larangan kepada mereka, ya, melarang beberapa hal, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan dihalalkan darah orang yang tidak mengamalkan kitab-kitab tersebut dan tidak mengikuti para rasul. Kemudian hasilnya, natijahnya, manusia mati begitu saja, tidak dibangkitkan, hanya menjadi debu. Kalau ini terjadi pada siapapun, maka akan dikatakan ini merupakan kebodohan, dan kebodohan yang paling bodoh. Kalau ada seseorang membuat sebuah pakaian, dia jahit, dia telah sempurnakan, kemudian akhirnya setelah jadi pakaian tersebut kemudian dibakar begitu saja, kemudian rusak dan tidak ada bekasnya, maka semua manusia akan mengatakan orang ini bodoh atau perbuatan ini bodoh. Maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan?